Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia pokok bahasan struktur atom. Pada pembahasan struktur atom di bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom dan model atom. Anak-anakku semuanya, pada video terdahulu kita mempelajari tentang partikel subatom dan notasi atom. Baiklah, kita ingat kembali untuk notasi atom. Contoh untuk notasi atom natrium. Dari notasi ini kita bisa menentukan partikel subatomnya. Untuk natrium berarti mempunyai proton 11, elektron 11, neutron 12. Nah, bagaimanakah susunan proton, elektron, dan neutron dari atom natrium? Serta bagaimana pula susunan partikel subatom atau partikel dasar dalam atom dari atom-atom yang lainnya? Untuk itu kita akan mempelajari teori atom dan model atom. Teori atom dibuat untuk memudahkan dalam mempelajari sifat-sifat atom, sementara model atom menggambarkan bagaimanakah susunan partikel-partikel dasar berada di dalam atom. Melalui teori atom dan model atom, kita bisa mengetahui tentang struktur atom. Terciptanya teori atom dan model atom tentu saja melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Teori atom dan model atom ini berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, bagaimanakah perkembangan teori atom dan model atom? Simak penjelasannya berikut ini. Teori tentang atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang filsuf Yunani abad keempat sebelum Masehi. Namun perkembangan konsep atom secara ilmiah dimulai oleh John Dalton pada tahun 1803, kemudian dilanjutkan oleh Thomson pada tahun 1897. Pada tahun 1911, Rutherford mengemukakan tentang teori dan model atomnya setelah menemukan inti atom. Dan teori serta model atom Rutherford ini disempurnakan oleh Niels Bohr pada tahun 1914. Sedangkan model atom yang sekarang kita gunakan berdasarkan pada teori mekanika kuantum yang merupakan perbaikan dan pengembangan dari teori atom Bohr. Nah, bagaimanakah model atom serta teori atom dari yang ada di tayangan ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori atom Demokritus. Ide Demokritus tentang atom dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jika kita membagi suatu materi, misalnya ini kertas, kita bagi menjadi dua, hasilnya ini. Satu bagian lagi kita bagi lagi menjadi dua. Dari bagian ini kita bagi lagi menjadi dua. Dari satu bagian ini kita bagi lagi. Dan seterusnya kita bagi terus-menerus, maka sampailah pada bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Dan inilah yang disebut dengan atom. Namun ide atom dari Demokritus ini tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia materi karena tidak didukung eksperimen atau tidak berdasarkan pada metode ilmiah. Untuk teori atom Demokritus selengkapnya adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin, tetapi yang paling penting yang harus kalian ingat bahwa konsep atom ini berasal dari Demokritus, yaitu bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atomos. Dari kata tidak, tomos terbagi. Nah, sampai hampir kurang lebih 2000 tahun tidak ada penelitian tentang atom. Baru pada tahun 1803, John Dalton menggunakan metode eksperimen untuk mengubah ide Demokritus menjadi teori ilmiah. Dalton mengaitkan keberadaan unsur yang tak dapat diuraikan secara kimia dengan ide atom yang tak dapat dibagi dan dilihat. Inilah sosok John Dalton. Menurut Dalton, senyawa yang dapat dipecah menjadi dua atau lebih zat-zat baru harus mengandung dua atau lebih atom-atom yang berbeda jenis. Dalton lebih jauh mengatakan bahwa setiap jenis atom memiliki sifat-sifat, khususnya massa yang khas. Ide ini memungkinkan teorinya untuk menghitung massa unsur-unsur yang berbeda yang bergabung secara kimia membentuk senyawa.
Dan ide Dalton dapat juga digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta kimia secara kuantitatif. Dalton mengunggah teori tentang materi yang beberapa di antaranya mirip dengan Demokritus, yaitu A. Setiap materi atau zat terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. B. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. C. Atom-atom unsur yang sama sifatnya sama, atom-atom unsur yang berbeda sifatnya berbeda. D. Atom-atom dengan perbandingan jumlah yang tetap dapat bergabung membentuk molekul unsur, ini untuk atom yang sejenis, ataupun molekul senyawa untuk atom yang berbeda jenis. Sedangkan E. Dalam reaksi kimia, atom-atom terpisah, bergabung, dan tersusun kembali. Atom-atom suatu unsur tidak pernah berubah menjadi atom unsur lain akibat terjadinya reaksi kimia. Nah, dari teori ini bisa kita gambarkan model atomnya, yaitu merupakan bola pejal. Teori atom Dalton ini dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, khususnya pada poin E. Sedangkan teori atom Dalton untuk poin D ini dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap atau disebut pula dengan hukum Proust. Ya, untuk teori Dalton sangat penting karena memicu penelitian-penelitian dan hukum baru yang berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Penyempurnaan terhadap kekurangan teori atom Dalton ini tertutup oleh penemuan-penemuan baru. Nah, pada perkembangannya ternyata penyusun materi tidak sebatas pada atom, tetapi ternyata dari atom masih mempunyai partikel subatom. Sehingga kekurangan teori atom Dalton disempurnakan. Nah, orang yang pertama menyempurnakan teori ataupun model atom Dalton adalah J.J. Thomson. Ya, J.J. Thomson melalui percobaan dengan sinar katoda, dia berhasil menemukan partikel yang bermuatan negatif yang selanjutnya disebut dengan elektron. Nah, setelah penemuan elektron oleh J.J. Thomson ini, maka Thomson mengemukakan teori atomnya sebagai berikut. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis di dalam roti kismis. Atom tidak bermuatan atau bersifat netral. Bisa kita gambarkan model atomnya sebagai berikut. Jadi dari model ini bisa kita tuliskan teori atomnya. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif, di dalam atom tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, ternyata Thomson ini tidak dapat menjelaskan bagaimanakah susunan muatan positif dan elektron dalam atom. Dan ini menjadi kekurangan atau kelemahan model atom Thomson. Untuk model atom Thomson bisa disebut sebagai model atom roti kismis. Ya, Rutherford setelah menemukan inti atom melalui percobaannya, yaitu dengan menembakkan sinar alfa terhadap lempeng emas. Dari percobaan ini didapatkan beberapa kesimpulan, dan dari kesimpulan ini maka Rutherford menyampaikan teori atomnya sebagai berikut. Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Sebagian volume atom adalah ruang kosong, hampir semua massa atom terpusat pada intinya. Jadi inti ini merupakan pusat massa, jadi bagian yang terberat itu pada intinya. Kemudian jumlah proton di dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom, sedangkan atom bersifat netral. Dari teori ini bisa kita gambarkan model atomnya semacam ini. Jadi atom terdiri dari inti atom. Inti atom ini merupakan pusat massa dari atom tersebut, ya, dan pada inti terdapat proton dan elektron. Di luar inti ada elektron yang selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, terjadi permasalahan apabila atom ini terdiri dari inti dan elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti,
ternyata elektron untuk bergerak menurut Maxwell ini butuh energi. Dan dia juga akan kehilangan energi akibat pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu muatan yang berputar. Hal tersebut menyebabkan elektron bergerak dengan lintasan yang semakin dekat ke inti, sehingga menyerupai bentuk spiral yang akhirnya elektron ini akan jatuh ke inti. Jadi bisa kita gambarkan elektron ini lintasannya akan membentuk seperti spiral, akhirnya jatuh ke inti. Meskipun sebetulnya peristiwa ini tidak pernah terjadi. Nah, karena Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik, maka teori atom Rutherford ini disempurnakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini menyempurnakan teori atom Rutherford setelah melakukan percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Jadi pada percobaan spektrum atom hidrogen didapatkan hasil semacam ini. Jadi dari sini adanya spektrum garis yang berbeda-beda pada atom hidrogen ini menunjukkan bahwa elektron dalam atom berada pada lintasan-lintasan garis edar dengan tingkat-tingkat energi tertentu. Dari percobaannya ini, maka Bohr menyusun teori atomnya sebagai berikut. Elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu tanpa menyerap atau melepaskan energi, atau lintasan berenergi tetap disebut dengan lintasan stasioner. Lintasan atau orbit elektron dalam atom memiliki tingkat-tingkat energi tertentu. Tingkat energi E1 atau kulit K paling dekat dengan inti adalah yang terkecil energinya, sedangkan yang paling besar adalah lintasan yang terjauh dari inti. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan atau kulit ke lintasan atau kulit yang lain. Jika elektron berpindah dari kulit yang dalam ke kulit yang luar, maka akan memerlukan energi, tetapi jika sebaliknya, maka akan memancarkan energi. Untuk model atom dari Niels Bohr bisa kita gambarkan demikian. Jadi, ini ada inti atom, ini ada lintasan atau kulit. Kulit yang pertama disebut kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M. Tingkat energi kulit yang terdekat dengan inti ini paling kecil, makin jauh ini makin besar tingkat energinya. Untuk elektron pada saat beredar pada lintasannya ini beredar pada lintasan yang berenergi tetap atau lintasan stasioner. Jadi pada lintasan ini elektron tidak memancarkan maupun menyerap energi. Tetapi elektron bisa berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain. Apabila dari luar ke dalam, maka akan memancarkan atau melepaskan energi. Bila dari dalam ke luar, maka akan menyerap energi. Ya. Nah, tentu saja untuk teori dan model atom Niels Bohr ini ada kekurangannya karena hanya bisa digunakan untuk menjelaskan atom yang berelektron sedikit. Karena percobaannya kan hanya pada atom hidrogen. Kita tahu jumlah elektron pada atom hidrogen hanya 1. Nah, penjelasan yang lebih memuaskan diperoleh dari Louis de Broglie yang mengemukakan hipotesisnya tentang sifat dualisme elektron serta dari ilmuwan lain yang akhirnya melahirkan teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern yang sampai sekarang kita gunakan. Jadi model atom Bohr ini hanya berlaku untuk atom atau ion yang hanya memiliki satu elektron. Lalu untuk menggambarkan model atom yang berelektron banyak, ini harus ada ruang 3 dimensi yang dapat digambarkan. Nah, untuk itu teori dualisme gelombang partikel menjadi dasar penting untuk menentukan kedudukan dan kebolehjadian menemukan elektron di dalam atom. Adapun teori atom mekanika kuantum atau teori atom mekanika gelombang ini dibangun dari beberapa tokoh antara lain Max Planck, kemudian Louis de Broglie,
yang mengemukakan tentang sifat dualisme elektron sebagai partikel dan sebagai gelombang. Kemudian Werner Heisenberg yang menyatakan asas ketidakpastian atau kebolehjadian. Dan tokoh utamanya adalah Erwin Schrödinger yang berhasil menentukan persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron di dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, ini nanti kita pelajari di bilangan kuantum. Hubungan antara bilangan kuantum utama atau kulit pada model atom Bohr ini bisa kita gambarkan demikian. Jadi intinya untuk teori atom mekanika gelombang ini dijelaskan oleh Erwin Schrödinger berdasarkan dari beberapa ide ilmuwan ini. Jadi dengan memadukan asas ketidakpastian dari Heisenberg dan mekanika gelombang dari Bernoulli, maka Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital, yaitu bahwa orbital adalah suatu ruang di sekitar inti tempat peluang elektron dapat ditemukan. Jadi intisari dari teori atom mekanika gelombang atau teori yang paling modern, atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, kemudian elektron menempati ruang tertentu dalam atom dan terus-menerus bergerak seperti gelombang. Ruang dalam atom tempat ditemukannya elektron dengan kebolehjadian terbesar disebut orbital. Kalau pada Bohr tadi kan orbit, ya, sudah tetap. Sedangkan orbital ini menggambarkan ruang 3 dimensi. Orbital disebut juga sebagai gelombang elektron. Nah, bilangan penentu untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom disebut bilangan kuantum. Jadi untuk model atom mekanika gelombang bisa kita gambarkan semacam ini. Dan pokok terpenting daripada model atom mekanika gelombang adalah bahwa elektron itu berada di dalam orbital. Jadi kalau Niels Bohr itu elektron berada pada orbit, ya sudah pasti hanya menggambarkan ruang 2 dimensi, sedangkan untuk mekanika gelombang itu elektron berada pada orbital, menggambarkan ruang dengan 3 dimensi. Ya. Apa itu orbital? Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Demikian untuk perkembangan model atom yang bisa Bu Asih sampaikan. Model atomnya, rangkumannya semacam ini, bisa kita lihat kembali. Ini model atom Dalton, tidak ada apapun, merupakan bola pejal. Model atom Thomson menyatakan ada elektron, ini bola pejal bermuatan positif. Di dalam bola ini tersebar elektron yang bermuatan negatif. Diibaratkan sebagai roti kismis. Kemudian untuk model atom Rutherford, ini atomnya sudah ada intinya, dalam inti ada proton dan neutron, dan ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian pada model atom Niels Bohr, ternyata elektron ini bergerak pada lintasan-lintasan tertentu atau pada kulit-kulit tertentu. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai model atom tata surya. Jadi inti atom ini kita ibaratkan sebagai matahari, sedangkan elektron ini seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Kemudian untuk model atom yang terakhir yaitu model atom mekanika gelombang. Ini atom terdiri dari inti atom dan di sekitar inti atom ini terdapat awan elektron. Dan elektron ini di dalam atom terdapat pada daerah yang disebut dengan orbital, yaitu daerah atau ruang tempat kemungkinan paling besar ditemukannya elektron. Demikian perkembangan model atom serta teori atom yang bisa Bu Asih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya apabila ada kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.